Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini baru-baru ini viral, Prof. Imam. Sejak April itu ada peristiwa di Komawe itu namanya. Jadi satu orang anak itu pulang-pulang luka ininya apa di belakang betisnya ini. Sebenarnya bukan langsung ketemu, sudah 2 hari baru sadar bahwa anak itu luka ketika dimandiin. Nah, kebetulan ayahnya itu oknum polisi. Begitu lihat anaknya luka, dia ditanya anaknya itu, katanya jatuh di sawah. Tapi kan enggak percaya, masa jatuh di sawah kok luka gitu. Terus akhirnya ditanya, ini kenapa? Ditanya lagi, sampai anaknya nangis, akhirnya ngaku anaknya itu dipukul oleh guru. Nah, gurunya itu guru 1A, padahal dia ini di 1B. Jadi pertama tidak masuk akalnya di situ. Yang kedua kali tidak masuk akalnya itu lukanya itu menurut visum. Kebetulan waktu itu visumnya dari puskesmas nggak cocok. Tetapi menurut dokter forensik itu bukan luka kena pukulan. Kira-kira kena gesekan atau apa benda keras gitu ya. Artinya secara ilmiah tidak benar. Terus tidak ada saksi yang melihat. Kemudian saksinya itu hanya 2 orang murid, bayangkan. Dan secara hukum katanya Pak Susnodo Haji itu nggak sah, gitu. Karena tidak ada saksi dewasa, tidak bisa disumpah. Saksi dewasa mengatakan bahwa tidak terjadi itu. Kepala sekolahnya juga kalau terjadi itu mesti ramai di sekolah. Kok tidak ada rame-rame, kok tahu-tahu ya itu tadi. Akhirnya dipolisikan, dilaporkan polisi oleh oknum polisi itu. Akhirnya sekarang jadi viral, Pak Imam. Sejak April sampai sekarang ini viral banget, sehingga orang ini kemudian pernah ditahan oleh kejaksaan. Bayangkan seorang guru honorer dengan gaji 350.000 didakwa begitu suruh ngaku. Coba, itu menurut jenengan disebut. Karena akhirnya kan guru nanti takut mendisiplin anak-anak itu. Monggo, Prof. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kasus tentang guru, lalu terjadi istilah dikriminalisasi. Apalagi guru lalu dituduh untuk menganiaya murid. Itu sebetulnya kan problem kita ini kan problem komunikasi tuh, kalau menurut saya. Kita ini sebetulnya terhadap anak itu kan semua kan mendidik, Mas Habib. Orang tua mendidik, guru juga mendidik, masyarakat juga mendidik, ustadz kan juga mendidik, kiai atau mungkin juga pendeta kalau itu Kristen itu kan semua kan niatnya kan mendidik anak untuk menjadi lebih baik kan begitu. Kalau itu disadari betul bahwa semuanya ini adalah untuk mendidik seorang anak dan itu bukan perkara gampang, mestinya kan komunikasi itu kan harus harus dibangun secara baik ya. Tidak saja komunikasi formal, tetapi juga komunikasi dari hati ke hati. Problemnya itu sekarang kan hati itu kan mati, Mas. Lalu persoalan diselesaikan lewat peraturan, lewat hukum. Itulah yang justru menjadi kacau. Tatkala kita itu mendidik anak itu seharusnya itu adalah kasih sayang seharusnya. Pasti guru itu mesti kasih sayang pada anak. Pasti orang tua itu kasih sayang pada anak. Pasti orang tua-tua di tengah masyarakat itu juga menyayangi anak. Karena itu pendekatannya memang hanya pendekatan kasih sayang. Pendekatan kasih sayang itu adalah pendekatan silaturahmi, silaturahim. Nah, kalau itu kasih sayang itu lalu dibawa ke ranah hukum, nanti tidak akan ada selesai.
maka akan timbul persoalan yang orang besar. yang satu mengatakan tidak adil, yang tidak adil pun juga nanti ketika di adil itu juga seperti itu, sudah selesai. Jadi persoalan-persoalan domestik ya, sama-sama untuk kepentingan anak, mestinya semuanya itu ya silaturahim, lalu kalau ada apa-apa itu tabayun. Dimusyawarahkan, diperjelas itu ada apa secara kekeluargaan, itu akan menjadi lebih bagus. Nah inilah sebetulnya yang sama-sama mengedepankan egonya, orang tuanya ego. Saya kan punya kekuasaan kan gitu kan. Lalu ini nanti bisa diselesaikan lewat hukum. Di situ sudah mulai salah sebetulnya itu. Mulai awal udah enggak beres. Awal-awal boleh udah beres. Seorang tua menyerahkan kepada sekolah itu kan menyerahkan seutuhnya tuh Mas. Ketika menyerahkan itu kan bukan lalu tidak, di situ kan seharusnya tidak ada transaksi. Urusan pendidikan, urusan transaksi. Ini kelirunya itu sudah seperti itu. Kalau itu menyerahkan untuk dididik, menyerahkan itu harus sepenuhnya. Bagaimana agar anak itu menjadi baik, bagaimana anak itu menjadi cerdas. Kalau itu menyerahkan sepenuhnya, maka ya kalau pas anak itu perlu diingatkan ya diingatkan. Kalau anak perlu dinasihati ya dia nasihati. Kalau anak itu misalnya perlu dihukum dalam konteks hukuman untuk mendidik, ya jangan dilaporkan kepada polisi. Nah, kalau ini kebetulan orang tuanya polisi. Nah itu problemnya kan di situ Mas Habib. Masalahnya ada ego itu yang lebih dikedepankan, ada kekuasaan. Relasi-relasi yang seperti itu ya, kekeluargaan, kasih sayang itu seharusnya ya dikedepankan. Tatkala kita berada pada usaha bersama di dalam mendidik itu tadi. Nah karena itu kalau lalu di dunia pendidikan harus diselesaikan lewat hukum itu sebenarnya juga sudah keliru. Sudah keliru. Kalau itu di urusan-urusan di masyarakat, urusan-urusan di pasar itu loh, yang sifatnya transaksional itu ya monggo-monggo saja. Tapi kalau kasusnya besar, kasusnya kecil kayak begitu sebetulnya sudah tidak. Untuk apa? Tidak lagi, itu malah mengganggu sebetulnya. Problemnya adalah problem itu tadi memperhatikan egonya sendiri tanpa melihat bagaimana guru itu mendidik. Mendidik itu kan bukan pekerjaan gampang tuh Mas Habib. Mendidik itu kan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada anak-anak, kan bukan begitu. Tapi kan membentuk bagaimana anak ini kepribadian. Bagaimana anak-anak itu menjadi hatinya menjadi baik gitu kan, akhlaknya menjadi bagus, anak itu menjadi ngerti kedisiplinan, anak itu menjadi jujur. Itu bukan perkara gampang itu. Nah, lalu ditambah lagi ada aspek-aspek yang bersifat bagaimana agar anak itu menjadi cerdas. Kalau lalu menyerahkan itu separuh-separuh, setengah-setengah itu kan, maka ya hasilnya nanti juga akan menjadi setengah-setengah. Dan anak itu malah justru menjadi manja. Menganggap lalu bahwa kepada guru itu ya hanya sekedarnya saja, dianggap guru itu sebagai pegawai. Lah kalau sudah guru tidak punya wibawa, habislah pendidikan itu sebetulnya. Maka sebetulnya guru itu adalah orang tua di sekolah. Itu kan, kalau nanti di rumah yang punya kewenangan ya adalah orang tuanya. Kalau dipahami bahwa guru itu adalah orang tua, anak-anak ketika di sekolah ya namanya orang tua. Sebetulnya semuanya kan untuk kasih sayang. Masa ada orang tua lalu menghukum, itu kan sudah penyimpangan kalau seperti itu. Nah kalau itu memang betul-betul penyimpangan, nanti kepala sekolahnya yang dimintai bertanggung jawab. Sebab di sekolah itu kan ada pimpinannya. Pimpinannya kan kepala sekolah. Dan kepala sekolahnya mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Kalau kepala sekolah sudah tidak terjadi apa-apa. Gurunya anak itu yang 1B juga mengatakan tidak terjadi apa-apa. Lah ya itu. Kok bisa? Nah karena itu memang sebetulnya ya ibu guru yang bersangkutan itu ya perlu
didampingi bagaimana kepala sekolah, bagaimana guru-guru lain itu bersatu menjadi satu kesatuan di situ untuk menjelaskan. Sampun, Pak Mam. Tapi kelihatannya memang ini kasus unik karena oknum polisi itu. Nah, ya itu. Andai kan bukan oknum polisi barangkali. Nah, ya itu. Makanya kalau menurut saya polisinya itu juga harus membacalah. Membaca dirinya sendiri, namanya introspeksi, gimana? Apa memang seperti ini dibenarkan? Sebab kalau polisi itu berlaku semena-mena, jangan dikira loh itu lalu aman, itu tidak aman, Mas Abid. Tidak wibawa ya? Bukan tidak wibawa, anaknya itu jadi manja. Oh, akhirnya. Anaknya itu lalu jadi manja, dan kalau anaknya jadi manja, lalu kemudian anaknya itu jadi rusak, yang rugi siapa? Yang rugi ya bapaknya sendiri. Kalau bapaknya kepala sekolah, ya kepala sekolah, bapaknya petani, bapaknya guru, ya guru, yang rugi. Bapaknya polisi juga akan menanggung risiko daripada perilaku dia yang keliru sebetulnya. Ini harus dilihat secara lebih luas daripada itu. Jangankan oknum polisi, Pak Imam ya. Jadi dulu waktu oknum pajak gitu, yang anaknya menyiksa anak lain itu loh. Itu gara-gara dimanja juga itu. Dimanja, makanya itu ujung-ujungnya dimanja. Makanya itu kan cara mendidik jangan memanja anak. Kan sejak dulu tuh Mas Habib kayak begitu itu. Anak itu jangan dimanja. Kalau anak itu lalu besar, lalu menjadi perilakunya itu menyusahkan orang, pribadinya orang, kan yang rugi siapa? Yang rugi kan juga orang tuanya. Jangan dikira misalnya menang dia, lalu anaknya nggak ngerti tentang seperti itu, merasa bahwa bapaknya polisi. Yang rugi siapa kalau dia nakal? Yang rugi ya polisinya, ya ibunya polisi itu. Dan seluruh Polri itu secara keseluruhan. Itu kalau dalam hal mendidik ini harus hati-hati. Itu kan. Nah, ini menurut hemat saya seperti itu. Maka menurut hemat saya harus disadari pendidikan itu sebetulnya untuk apa? Yang kita didik itu siapa? Mendidik itu kan tugas-tugas pendidikan itu kan tugas guru, tugas orang tua, tugas masyarakat. Kalau di sekolah itu tanggung jawabnya guru, kan itu guru sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai orang tua yang ada di sekolah. Nah, lalu kalau di sekolah nanti tanggung jawabnya orang tua itu, begitu juga masyarakat. Karena itu tidak boleh tergesa-gesa. Bahasanya sembrono di dalam mendidik, jangan lalu hanya berpuas-puas bisa mengalahkan guru. Mengalahkan guru itu untungnya berapa? Guru juga tidak digaji. Guru itu pada prinsipnya menurut hemat saya adalah bagaimana kasih sayang. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk anak-anak kita yang lagi tumbuh. Jangan salah. Siapapun jangan salah. Orang tua jangan salah, guru jangan salah. Masyarakat juga jangan salah di dalam ngurus pendidikan ini. Itu menurut hemat saya. Ini untungnya viral, Prof. Imam. Jadi yang tidak viral masih banyak di bawah sana. Biasanya itu kan seperti fenomena gunung es yang muncul satu, tapi di bawah ini ratusan, mungkin ribuan terjadi. Ya, kalau ada guru yang diketepil itu sampai. Kalau menurut hemat saya gini, Mas Habib. Masyarakat kita itu memang lagi sakit sebetulnya. Sakitnya bukan sakit fisik. Tapi ruhaninya itulah. Itu yang perlu disembuhkan menurut saya secara keseluruhan. Karena itulah bangsa ini untuk bangkit tidak gampang, tapi karena bangkit dari keadaan yang seperti ini. Perubahannya ada korupsi, ada penyimpangan, ada macam-macam salah urus karena, dan itu sebetulnya bersumber dari apa yang ada di dalam dadanya itu yang lagi sakit itu kan, maka perlu penyembuhan itu saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.